ditanya, apa sih cita-cita kalian? Kita yakin pasti banyak yang jawab, ya pingin hidup mapan, pingin hidup kaya, pingin pensiun muda, dan lain sebagainya. It's okay, itu semua sah-sah aja. Nah, seperti orang-orang kaya ini nih, ada Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Sampai-sampai namanya tuh ada di jajaran orang terkaya menurut majalah Forbes. Tapi mungkin kalian belum pada tahu bahwa selain mereka masih ada beberapa keluarga yang super duper kaya. Bahkan karena kekuasaan mereka, sampai-sampai efeknya berimbas ke nilai uang kita juga. Siapa aja sih mereka? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, keluarga Rockefeller. Kekayaan keluarga Rockefeller dimulai pada tahun 1870. Saat itu, John Davison Rockefeller mendirikan perusahaan minyak Standard Oil Company. Hal ini membuat John menjadi pria tunggal terkaya dalam sejarah dunia dengan kekayaan 400 miliar dolar. Dia juga punya cita-cita ingin mendirikan pemerintahan tak terlihat. Rencana itu meliputi membiayai markas PBB dan mendirikan konferensi Bilderberg yang beranggotakan elit global. Nah, saat ini ia melanjutkan agendanya dengan mengontrol Chase Manhattan Bank, ExxonMobil, dan Chevron. Yang kedua, keluarga Rothschild. Predikat keluarga paling kaya di dunia jatuh buat keluarga ini. Keluarga keturunan Yahudi Jerman ini memiliki kekayaan 500 miliar dolar aset pribadi dan triliunan dolar aset finansial. Kekayaan ini didapat dari bisnis perbankan yang dibangun oleh Mayer Amschel Rothschild. Setelah keluarga dan keturunannya berjuang selama 230 tahun, kini keluarga ini berhasil mengontrol hampir seluruh bank sentral dunia. Hanya ada 3 negara yang bank sentralnya di luar kendali Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara. Yang unik adalah, untuk menjaga kelestarian kekayaan keluarga mereka, Rothschild dengan tegas mengatur bahwa anak cucunya harus menikah dengan saudara sendiri. Yang ketiga, keluarga DuPont. Keluarga DuPont mendirikan sebuah dinasti bisnis pada tahun 1802, yaitu berawal dari pabrik bubuk mesiu di Delaware, Amerika Serikat. Kemudian mulai merambah ke dunia politik Amerika dengan cara melobi Napoleon perihal pembelian Louisiana tahun 1803. Saat Perang Dunia Pertama, DuPont juga menyuplai 40% bahan peledak di seluruh dunia. Bahkan keluarga ini juga yang memproduksi plutonium untuk bom atom Amerika pada Perang Dunia II. Selain itu, dinasti ini dipercaya berperan penting dalam pelarangan tanaman ganja di Amerika, agar bisnis lain keluarga ini yaitu industri nilon terlindungi. Kini, keluarga DuPont dikenal sebagai produsen bibit GMO atau Genetically Modified Organism yang dikembangkan bisa tumbuh kembali jika perang nuklir sekalipun. Yang keempat, keluarga Morgan. Keluarga ini mulai melesat saat JP Morgan bersama keluarga Rothschild menyumbangkan emas sebesar 3,5 juta ons kepada pemerintah Amerika saat krisis tahun 1893. Dengan kekuasaannya itu, keluarga ini juga mendanai berdirinya perusahaan besar Amerika seperti GE, AT&T, dan US Steel. Banyak dugaan bahwa keluarga ini pula lah yang menekan Amerika untuk terlibat dalam Perang Dunia I. Katanya sih untuk melindungi saham mereka di Rusia dan Prancis. Pinternya lagi, Morgan meminjamkan 500 juta dolar untuk keperluan perang itu dan memungut bunga 1%. Hebatnya lagi, kabarnya penyerangan Jepang pada Amerika dipicu oleh rayuan keluarga ini karena Perang Dunia II. Karena Perang Dunia II juga membawa keuntungan bagi mereka. Sekarang, keluarga ini memiliki gudang emas terbesar, yang konon katanya terhubung dengan terowongan bawah tanah dengan Bank Sentral Amerika. Yang kelima,
keluarga Bass. Kabarnya pada tahun 1933, keluarga ini merupakan pemimpin kudeta melawan kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt. Untuk menjalankan paham fasis diktator di Amerika, usaha ini juga didukung keluarga-keluarga kaya tadi, DuPont, Rockefeller, Morgan, dan Rothschild. Tapi usaha ini gagal. Rencana selanjutnya yaitu Prescott Sheldon Bass menjadi direktur Union Bank. Kemudian bank tersebut diduga menyembunyikan emas nasi pada Perang Dunia II. Nah, dilanjutkan dengan anak dan cucu Prescott, George Herbert Walker Bass dan George Walker Bass. Mereka menjadi presiden Amerika. Mereka berdua pula yang memulai perang dengan Irak. Tujuannya ya kembali ke keuntungan bisnis mereka seperti Halliburton dan KBR. Kalau ngelihat eksistensi dan pergerakan mereka di dunia bisnis, udah jelas orang-orang di Forbes tadi nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa nama mereka nggak pernah ada di majalah atau media lainnya ya? Menarik kan cuy? Coba kalian berpendapat di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video kita. Oh iya, klik tombol loncengnya juga ya, agar kalian jadi towers pertama yang lihat video kita. See you lah.